Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror. Seorang wanita dianiaya hingga tewas di Kabupaten Yaukimo. Motor tabrak tembok jembatan di Mimika, pengendara meninggal dunia. Razia di Merauke, polisi sita puluhan senjata tajam dari pengendara mobil dan motor. Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang warga sipil. Kali ini korbannya seorang wanita bernama Ani Armianti, berusia 40 tahun. Anggota KKB menikam korban di Jalan Sosial, Distrik DKI pada hari Sabtu. Korban dievakuasi dari kompleks rumahnya yang tidak jauh dari TKP dan dibawa ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis. Namun korban akhirnya tewas akibat pendarahan. Telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia di area Jalan Sosial Distrik DKI, Kabupaten Yaukimo, yang dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal. Korban seorang perempuan warga sipil bernama Ani Armiati. Personil Satgas Damai Karten bersama Polres Yaukimo melakukan tindakan dengan melaksanakan respon, pengamanan, dan pengejaran terhadap para pelaku. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yaukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aparat juga meminta masyarakat segera melapor jika melihat ada aktivitas mencurigakan di daerahnya. Hingga saat ini, situasi di Yaukimo masih mencekam. Polisi masih menyelidiki kasus penikaman ini. Rian Tonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Kita berharap bahwa berita ini benar sehingga Kepala Operasi Damai Karten, Brigpol Faisal Ramadhani menyampaikan penjelasan resmi terkait beredarnya informasi kematian pimpinan KKB OPM Lamek Alipki Taplo di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Brigpol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa informasi tersebut saat ini masih dalam penyelidikan dan pendalaman oleh tim gabungan Operasi Damai Karten yang berada di lapangan. Menurutnya, jika informasi tersebut terkonfirmasi benar, maka hal itu akan menjadi langkah penting untuk memutus rantai pergerakan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. Kita berharap bahwa berita ini benar sehingga ada rantai yang bisa kita putus dalam hal itu. Dan tentunya dalam hal ini kami juga sedang melakukan kegiatan-kegiatan untuk membackup hal tersebut. Hari ini juga kita melakukan penguatan secara logistik ke Kiwirok, sekalian juga untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Harapannya sih memang dengan kalau itu kegiatan itu kita pastikan A1 atau kejadian itu kita pastikan A1, kita bisa lebih fokus lagi melakukan pembersihan dan juga penegakan hukum. Selain itu juga kita berharap kita bisa fokus ke daerah-daerah lain seperti itu. Kepala Operasi Damai Karten juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, mengingat masih ada potensi gangguan keamanan di sejumlah wilayah, termasuk Oksibil dan Kiwirok. Pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan terhadap dampak dan situasi, serta memetakan sisa kekuatan KKB setelah meninggalnya pimpinan KKB, Lamek Taplo. Pimpinan KKB Lamek Taplo meninggal dunia diduga terkena granat drone milik aparat di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada hari Sabtu. Lamek Taplo dan anak buahnya kerap kali melakukan teror di Kabupaten Pegunungan Bintang dan telah menewaskan lebih dari belasan aparat serta warga sipil. Rian Tonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.